Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Mukaromah dengan NIM 0110225105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pembuatan desain UI UX web perpustakaan kampus menggunakan Figma. Latar belakang pemilihan topik. Banyak web perpustakaan kampus memiliki desain yang kurang intuitif, sulit diakses, dan tampilan yang sudah usang. Kondisi desain yang buruk menurunkan minat mahasiswa untuk menggunakan layanan literasi secara digital. Lalu, tampilan antarmuka, UI, dan pengalaman pengguna UX sangat menentukan keberhasilan penggunaan web perpustakaan. Lalu ada tujuan dan batasan. Tujuannya yaitu merancang desain UI UX web perpustakaan kampus menggunakan Figma yang berfokus pada kemudahan akses, efisiensi pencarian, dan kepuasan pengguna. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama itu ada penelitian hanya meninjau proses pengembangan desain dengan prototype tanpa mencakup fase pemrograman atau coding. Lalu yang kedua ada alat desain yang digunakan terbatas hanya pada aplikasi Figma. Lalu yang ketiga, data awal mengacu pada analisis kebutuhan fungsional standar perpustakaan universitas. Selanjutnya ada kajian literatur. Yang pertama itu ada UI, User Interface, bagian visual yang memungkinkan interaksi pengguna, berfokus pada estetika dan responsivitas. Yang kedua ada UX, User Experience, segala hal yang dirasakan pengguna saat berinteraksi, mencakup kegunaan dan daya tarik emosional. Lalu ada Figma, alat perancangan berbasis cloud yang mendukung kolaborasi tim secara langsung untuk pembuatan mockup dan prototipe interaktif. Lalu ada keunggulan Figma, alat desain berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi real-time dan perbaikan desain secara cepat sebelum tahap coding. Next ada metodologi penelitian tahapan. Ada alur kerja desain, dimulai dari analisis, kebutuhan, perancangan atau wireframe dan mockup, lalu dilanjut ada prototyping, pengujian, usability, evaluasi dan iterasi, lalu selesai. Lalu proses intinya itu ada analisis, mengidentifikasi pain points menggunakan pengguna melalui studi literatur dan survei. Lalu ada perancangan, pembuatan sitemap, wireframe, skema kasar, hingga mockup rancangan visual. Lalu ada prototyping, mengonversi mockup menjadi simulasi interaktif yang dapat diklik. Lalu ada metodologi penelitian rancangan. Jenis penelitiannya yaitu penelitian desain research, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu ada pengumpulan data, menggunakan kuesioner atau survei kepada mahasiswa mengenai kebiasaan dan kepuasan mereka terhadap website saat ini. Lalu ada analisis data, tematik analisis untuk pola masalah kualitatif. Benchmark dengan website perpustakaan lain sebagai acuan praktik terbaik. Lalu yang terakhir ada analisis data usability kuantitatif, waktu dan tingkat keberhasilan tugas. Lalu ada analisis kebutuhan dan perancangan. Analisis kebutuhannya itu yang pertama ada status buku sulit ditemukan. Solusinya yaitu status ketersediaan langsung pada kart hasil pencarian. Lalu yang kedua ada antarmuka tidak responsif. Solusinya yaitu prinsip mobile first design. Lalu yang terakhir ada kolom pencarian tersembunyi. Solusinya yaitu kolom pencarian sentral hero action. Lalu ada hasil perancangan, fokus pada desain minimalis dan hierarki visual yang jelas. Dan ada analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Ditemukan masalah utama pada fitur pencarian yang tidak efektif dan tampilan mobile yang tidak responsif.
Lalu ada proses desain. Perancangan wireframe dan mockup di Figma dilakukan dengan fokus pada desain minimalis, dan hierarki visual yang jelas. Lalu yang ketiga ada hasil uji coba. Desain baru berhasil meningkatkan efisien waktu penyelesaian tugas sebesar 63% dibandingkan desain lama. Yang terakhir itu ada pembahasan atau evaluasi. Perancangan berhasil mencapai tujuan efisiensi pengguna. Ditemukan kendala minor pada tombol konfirmasi CAPTCHA yang kemudian diperbaiki melalui iterasi desain. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu tujuan penelitian tercapai dengan menghasilkan desain UI UX yang fungsional dan estetis, serta terbukti meningkatkan efisiensi akses informasi secara signifikan. Ada 3 saran. Yang pertama itu perlu dilakukan ke tahap implementasi kode atau coding dan pengujian performa secara nyata. Lalu yang kedua ada integrasi fitur personalisasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk rekomendasi buku. Lalu yang terakhir ada pengujian aksesibilitas WCAG guna memastikan inklusivitas bagi pengguna dengan keterbatasan. Baik, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.